Hadirin dipersilakan duduk kembali. Melangkah ke acara berikutnya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa untuk kelancaran kegiatan pelatihan ini. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Masuk ke acara selanjutnya, sambutan dari Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM. Dengan hormat kepada Ibu Putu Elvina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Institut Inovasi Biro, yang terhormat Auditor Jenderal TNI Babinkum TNI Mayor Jenderal Dr. Adi Ridho Soekarno yang sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati Kepala Biro Kemajuan HAM Bapak Esrom Hamonongan, yang saya hormati Ketua Pengawas Nurani Perdamaian Indonesia Pak Delsi Roni dan Pak Faisal Hadi, serta yang kami hormati dan kami banggakan serta pelatihan HAM bagi personel TNI dari 3 matra, yaitu TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat, serta rekan-rekan dari Sesko dan Akademi TNI, juga rekan-rekan dari Babinkum dan panitia serta fasilitator dari pelatihan HAM kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan semua yang hadir di ruangan ini dalam rangka pelatihan HAM bagi personel TNI. Bapak Ibu yang berbahagia, Komnas HAM sebagai lembaga mendidik memiliki mandat dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah satunya adalah untuk melaksanakan fungsi penyuluhan tentang hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM bertugas dan berwenang untuk melakukan penyebar luasan wawasan HAM dan peningkatan kesadaran HAM di Indonesia dengan melakukan berbagai kegiatan baik itu penyuluhan dan pelatihan serta hal-hal yang lain. Menindaklanjuti amanah ini, Komnas HAM telah aktif melakukan berbagai kegiatan penyebar luasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM, terutama kami melakukan di 5 pilar. Yang pertama adalah pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan TNI. Yang kedua adalah pelatihan HAM bagi pemerintah daerah melalui kota kabupaten HAM. Lalu yang ketiga, kami melakukan pelatihan bagi guru-guru dalam program sekolah ramah HAM, pelatihan bagi bisnis dan hak asasi manusia, serta kemudian pelatihan bagi generasi muda melalui program Kemah Generasi. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilandaskan dengan pertimbangan begitu pentingnya penyadaran hak asasi manusia di Indonesia, sehingga banyak kegiatan yang kami lakukan untuk tujuan tersebut. Sebenarnya Bapak Ibu yang kami banggakan, Komnas HAM dan TNI sudah sangat lama kerjasama. Kita bahkan sudah memiliki MOU sejak 2011 dengan TNI AD. Dan tahun ini kita akan lanjutkan MOU dengan Mabes atau dengan Panglima nantinya. Sejatinya hari ini diawali dengan penandatanganan MOU tersebut, namun karena Panglima berhalangan hadir, maka kita akan melakukan MOU nanti di waktu yang sudah disesuaikan oleh kedua belah pihak. Sejak 2011 hingga saat ini kami memulai kembali kerjasama tersebut dengan mengawali pelatihan yang akan kita
selenggarakan dalam 3 hari ini. Merujuk pasal 1 KPMPR nomor 7 tahun 2000, Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara yang berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Untuk menjalankan peran dan tanggung jawab yang luas ini, tentu dibutuhkan pemahaman terkait hak asasi manusia, dibutuhkan kapasitas personel TNI yang tanggap, yang responsif, namun tetap berusaha untuk meminimalisir resiko dan kerentanan penyalahgunaan dalam peran fungsi dan tugas TNI, serta memastikan hak dan perlindungan hak asasi manusia selaras dengan cita-cita bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi sebagaimana ini diamanatkan dalam tugas TNI dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Selain tugas yang dimandatkan dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, kita semua mengetahui betapa besarnya peran TNI dalam aspek lainnya. Bahkan banyak prajurit yang menjalankan tugas beyond duty call, menjadi guru, relawan medis, dan berkiprah dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan lainnya. Bapak Ibu, peran-peran tersebut mengindikasikan dekatnya prajurit dengan warga negara yang menjadi objek perlindungannya, sehingga pemahaman dan kesadaran HAM bagi prajurit TNI akan menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan tugas operasi, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penggunaan kekuatan yang terukur, sehingga keamanan warga negara menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas dan operasi militer. Bapak Ibu, pelatihan HAM ini akan dipandu nantinya oleh fasilitator Komnas HAM, dan juga tentu dalam pelatihan 3 hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang prinsip hak asasi manusia, dinamika hak asasi manusia dalam konteks sosial, kewajiban dan tanggung jawab negara dalam upaya penghormatan perlindungan, serta kemudian memastikan bahwa hal-hal yang lain bisa dilakukan dalam hubungan kita untuk peningkatan kapasitas tersebut. Dan tentu saja narasumber, ada beberapa narasumber, baik itu dari Komisioner Komnas HAM, lalu dari Nurani Perdamaian, serta dari PCRC yang juga nanti hadir menjadi narasumber. Sebagai penutup, tentu besar harapan kami bahwa kegiatan ini dilakukan dengan lancar. Dan untuk diketahui Bapak Ibu semua bahwa pelatihan ini merupakan ruang aman bagi semua pihak tanpa memandang jabatan, pangkat, dan lain sebagainya, untuk sama-sama belajar, berdiskusi, berbagi praktik baik, maupun kemudian sesi-sesi yang membangun kritik dan dinamika dalam proses pelatihan, selagi itu dalam koridor penghormatan terhadap nilai-nilai yang kita anut. Dan tentu besar harapan kami kegiatan ini akan berjalan dengan baik, dan untuk selanjutnya kami tentu berharap Bu Ketua bisa membuka pelatihan ini sehingga pelatihan ke depan bisa berjalan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Putu atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan dari Babinkum TNI diwakili oleh Orjen TNI Babinkum TNI dengan hormat kepada Mayor Jenderal TNI Dr. Muhammad Ali Ridho SAMH, dipersilakan. Saya akan membacakan amanat dari Kapolri TNI yang dalam hal ini kebetulan beliau tidak bisa hadir di tengah kita karena lagi membahas atau rapat di Kementerian Polhukam mengenai revisi terhadap Undang-Undang TNI. Salam hormat dari yang paling beliau kepada peserta pelatihan saat ini. Saya bacakan selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komnas HAM, yang saya hormati Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, dan para peserta pelatihan HAM bagi TNI yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhonya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini mengikuti pelatihan HAM bagi TNI yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 6 sampai dengan 8 Agustus 2024 dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat dan penghargaan kepada kita semua yang mengikuti kegiatan pelatihan. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pelatihan HAM bagi TNI adalah sebuah upaya penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota TNI memahami dan mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota TNI mengenai hak-hak asasi manusia dan cara-cara untuk melindungi dan menghormatinya. Beberapa aspek penting dari pelatihan HAM bagi TNI meliputi pemahaman hak asasi manusia, memberikan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, norma dan konvensi internasional, mengenalkan berbagai norma dan konvensi internasional yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti Konvensi Jenewa, protokol tambahan, dan instrumen internasional lainnya yang relevan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam operasi militer. Mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam konteks operasi militer, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dan perlakuan terhadap tahanan. Kasus pelanggaran HAM, mempelajari contoh kasus pelanggaran HAM baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, serta bagaimana kasus-kasus tersebut dapat dihindari dan diatasi dengan tata cara pengaduan dan penegakan mengajarkan prosedur untuk melaporkan pelanggaran HAM dan mekanisme penegakan hukum yang ada untuk menangani kasus-kasus pelanggaran. Etika dan tanggung jawab menekankan pentingnya dalam menjalankan tugas militer dengan menghormati hak asasi manusia. Para peserta dan hadirin sekalian, dilaksanakan pelatihan HAM bagi TNI ini untuk meningkatkan pemahaman HAM melalui kegiatan pelatihan HAM kepada anggota TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan instrumen HAM nasional dan internasional, serta dapat menyediakan ruang dialog tukar-menukar gagasan dan pembelajaran di antara anggota TNI yang terdiri dari tenaga pendidik berpangkat perwira, mulai dari kapten sampai dengan letnan kolonel. Secara pribadi, saya berharap agar semua pelatihan yang akan diberikan oleh narasumber serta dinamika yang ada dalam diskusi dan tanya jawab selama diskusi dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang bagaimana penerapan hukum secara benar berdasarkan hak asasi manusia. Kita harus bekerja sama antar lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi pemenuhan hak asasi manusia, saling koordinasi, saling komunikasi, dan sinergitas yang telah terbangun harus tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Sebelum mengakhiri amanat ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para narasumber yang telah hadir untuk memberikan materi dan berdiskusi, membagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua ini. Adalah kesempatan yang baik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada staf atau perwira yang telah mengikuti kegiatan diskusi ini. Para peserta dan hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikian sambutan saya, semoga pelatihan HAM bagi TNI dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian yang terbaik kepada TNI, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Jakarta 6 Agustus 2024. Kababinkum TNI Krisna Buntoro SHLMPHD Laksamana Muda TNI. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali Ridho atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya pembukaan dari Ketua Komnas HAM Ibu Atnike Nurfasigiro. Dengan hormat kepada Ibu Atnike dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, ya, baik. Yang Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI yang diwakili oleh Auditor Jenderal Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Muhammad Ali Ridho SHMH. Yang saya hormati Komisioner Pendidikan dan Pengembangan Komnas HAM Ibu Putu Elvina, Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Bapak Brigjen TNI Dodi Mukhtar Taufik SEMSI. Yang kami hormati tentu para perwira TNI, Ibu Bapak peserta pelatihan HAM bagi personel TNI dan juga rekan-rekan Binkum TNI yang hadir di kantor Komnas HAM pada pagi hari ini. Selamat datang Ibu Bapak. Ini adalah satu kesempatan yang langka dan monumental dan kami sangat bersenang hati bahwa rekan-rekan dari jajaran TNI dapat hadir di sini untuk bersinergi dengan Komnas HAM. Dan tentu saja teman-teman fasilitator panitia dari Komnas HAM yang telah menyiapkan acara ini sehingga kita dapat merealisasikan rencana-rencana sinergi antara Komnas HAM dan TNI. Ibu Bapak yang saya hormati, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 telah menegaskan komitmen negara dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, bagi masyarakat di Indonesia. Langkah tersebut perlu diperkuat dengan upaya berbagai pihak, berbagai institusi dan lembaga negara termasuk TNI dan juga Komnas HAM melalui pelaksanaan tupoksi masing-masing lembaga agar sejalan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana saya baca di Undang-Undang TNI yang belum direvisi ini, Pak, jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Di mana sebagai tentara profesional, TNI adalah tentara terlatih, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Jadi nafas hak asasi adalah bagian dari jati diri TNI. Sementara sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, Komnas HAM memiliki fungsi diantaranya untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia,
Dan tentu saja Komnas HAM berupaya untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM efektif. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, salah satu mandat Komnas HAM adalah pemajuan hak asasi manusia yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan penyuluhan HAM kepada berbagai target sasaran tadi sudah disebutkan oleh, dan salah satunya adalah bagi aparat penegak hukum dan aparat keamanan seperti TNI dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Maka melalui pelatihan HAM bagi personel TNI, kami berharap bahwa secara bersama-sama kedua lembaga, kedua institusi ini dapat bersinergi untuk saling berbagi praktik baik dan dapat mendorong negara untuk selalu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kegiatan hari ini adalah pintu bagi Komnas HAM dan TNI untuk merealisasikan komitmen kerjasama dan sinergi positif antara kedua institusi. Secara khusus, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Babinkum TNI yang telah bersinergi aktif sehingga kita dapat melahirkan kerjasama ini. Dan yang juga kita harapkan dalam waktu depan kita dapat merealisasikan penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM dan TNI. Pelatihan ini menyasar para perwira menengah dari 3 matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Peserta pelatihan tidak usah saya bacakan, tak pasti Ibu Bapak sudah tahu dari berbagai jajaran, dari Babinkum, Otjen, Diskum, Pusmasmil, PPMP, dan lainnya. Pasca pelatihan ini tentunya kami berharap bahwa Ibu Bapak sekalian dapat menggunakan dan menyebarkan nilai-nilai dan prinsip hak asasi di dalam pelaksanaan tugas Ibu Bapak sebagai prajurit TNI. Dan juga kita berharap kemitraan antara TNI dan Komnas HAM dapat berlanjut. Menilik dari tujuan kegiatan ini, Komnas HAM bersama Babinkum TNI berharap akan ada peningkatan pemahaman terkait hak asasi yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi TNI berdasarkan instrumen HAM internasional maupun hukum nasional. Dan kami juga ingin menggunakan pelatihan ini sebagai forum dialog antara jajaran TNI dan Komnas HAM dan juga memperkuat jejaring di antara TNI dan Komnas HAM. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan oleh Komisioner Pelatihan dan Penyuluhan Ibu Putu, pelatihan HAM kali ini akan dipandu oleh fasilitator Komnas HAM dan juga berbagai narasumber yang memiliki keahlian dan kompetensi terkait hak asasi manusia. Untuk itu, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari kita semua dapat terwujud. Dan izinkan saya untuk membuka kegiatan pelatihan HAM bagi personel TNI yang akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Sebelum saya buka, izinkan saya berpantun. Boleh ya Ibu Bapak? Biar seger, kayaknya tegang padahal masih pagi. Merah warna delima, putih warna melati. Warna-warni yang menenangkan hati. Selamat atas pelatihan ini. Semoga Komnas HAM dan TNI mempertahankan NKRI melalui pengetahuan hak asasi. Terima kasih. Ini saya buka pelatihan HAM bagi personel TNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ibu Atika Nova Sigiro atas sambutan dan kata pembuka yang telah diberikan.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, marilah kita mulai sesi pertama kegiatan pelatihan HAM bagi personel TNI yang akan dipandu oleh Mbak Rebecca Amalia Susanto sebagai fasilitator. Namun, sebelum menutup dan menyerahkan kepada fasilitator, mohon Bapak Ibu berkenan untuk dapat maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu.